Jadi, pas Yeti di dalam kamar mandi, posisinya itu dia habis cuci muka kan segala macam, tiba-tiba dia ini ngerasain, kok di belakang kayak ada orang lain. Padahal dia tahu persis dia sendirian di situ. Suara langkah kaki orang di belakang dia itu kedengeran jelas banget. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja kejadian sama gue. FYI, sekarang itu udah jam 2 malam. Lihat, 1:52 kelihatan gak tuh? Edan bro, syuting malam. Tapi buat kalian, let's do it, oke? Nah, kali ini gue dapet sebuah cerita kiriman dari seseorang yang sebut aja namanya itu Lutfi. Jadi, Lutfi ini mau nyeritain pengalaman yang ada di kampungnya dia nih. Dia punya kenalan seorang cewek, yang dimana cewek ini dari kecil bisa dibilang punya sebuah kelebihan. Kita sebut aja namanya Yeti. Nah, si Yeti ini dari kecil punya kelebihan yang mungkin jarang dimiliki nih sama banyak orang. Yaitu dia ini bisa melihat, bahkan berinteraksi sama makhluk-makhluk gaib. Ya mungkin kalau anak sekarang tuh manggilnya indigo lah, mungkin gitu ya. Tapi sayangnya kelebihan yang dipunyai Yeti ini malah bikin dia jadi dijauhin sama teman-temannya. Karena mereka semua nganggep Yeti ini aneh. Sampai akhirnya ibunya Yeti ini ngelakuin sesuatu yang bakal bikin beliau nyesel seumur hidup. Apa yang terjadi sebenarnya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Oke guys, jadi sekitar tahun 2002, seorang ibu nih, kita sebut aja namanya Bu Iin. Dia ini melahirkan seorang anak perempuan, dikasih nama Yeti. Dan alhamdulillah Yeti ini lahir dalam keadaan yang sehat walafiat. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Yeti yang waktu itu berusia 3 tahun, dia tuh sering banget ngerasa ketakutan. Selain itu, Yeti ini juga sering banget nangis tanpa sebab yang jelas. Apalagi kalau dia habis main di kebun belakang rumah. Nah, Bu ini ngerasa bingung, kenapa kok anak gua bisa begini gitu kan? Sampai suatu hari, Yeti ini balik nangis lagi tuh. Ternyata dia habis main lagi di kebun belakang rumah. Bu In yang penasaran kenapa kok begitu terus, akhirnya ditanyain lah ke anaknya ini. Nak, kamu kenapa? Apa yang kamu lihat? Coba cerita sama ibu. Itu Bu, tadi pas di belakang aku ketemu sama orang. Matanya lebar banget. Selebar ember, Bu. Hah? Di mana, Nak? Ibu gak lihat apa-apa kok. Itu, Bu, di sana. Yeti takut, Bu. Di situ Yeti nunjuk ke arah bawah pohon kapuk yang ada di antara pohon-pohon pisang tuh. Yang emang bener letaknya itu di belakang rumah mereka. Cuma di situ Bu Iin nggak ngeliat apa-apa. Nah, setelah Bu Iin ngedengar penjelasan dari anaknya ini, Bu Iin langsung beranggapan kalau kemungkinan anaknya ini bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang biasa. Yang akhirnya Bu Iin ini cuma ngasih tahu anaknya aja supaya nggak usah takut dan nggak usah deket-deket lagi sama sosok-sosok serem kayak gitu. Singkat cerita, hari berganti hari, ternyata Yeti ini masih aja tuh selalu ketakutan, selalu nangis. Ngelihat keadaan anaknya yang kayak gitu, Bu Iin coba bahas tentang hal ini ke suaminya. Tapi karena suaminya kurang paham sama hal-hal berbau mistis kayak begini, akhirnya Bu Iin ini nyaranin supaya cobalah pergi gitu ya ke satu orang yang biasa dipanggil si Abah. Si Abah ini adalah ayahnya Bu Iin yang merupakan kakeknya Yeti juga.
Dan si Abah ini emang orang yang bisa dibilang paham banget lah sama hal-hal yang berbau mistis kayak gitu. Akhirnya di hari berikutnya cobalah si Bu Iin ini ikutin saran suaminya kan. Dia pergi tuh ke rumah ayahnya, si Abah itu. Buat ngomongin apa yang sudah dialamin sama Yeti. Ketika Bu Iin udah sampai di rumahnya si Abah, dia ceritain lah tuh semua panjang lebar tuh soal apa yang udah ngeganggu si Yeti. Tapi sebelumnya, Bu Iin ini sempat ngebahas tentang gangguan yang sering dialami Yeti kalau habis main di kebun belakang rumah. Bah, Iin khawatir bah sama kondisinya Yeti. Soalnya Yeti sering banget nangis ketakutan. Katanya dia sering banget lihat sosok bermata lebar di kebun belakang rumah bah. Memang, di kebun belakang rumahmu itu ada sosok yang menghuni pohon kapuk. Lagi pula pohon itu kan sudah ada sejak lama. Iya sih bah, pohon itu kan sudah ada sebelum Iin dan keluarga tinggal di rumah itu. Tapi kira-kira makhluk itu bisa disuruh pergi gak ya bah? Takutnya sosok itu bakal nyelakain Yeti nanti. Gak bisa, In. Soalnya pohon itu sudah terlalu lama jadi tempat tinggal sosok itu. Dan kalau misalkan Abah suruh pergi, sosok itu pasti bakal balik lagi ke pohon itu. Ya Allah bah, terus gimana solusinya? Apa kita tebang aja ya pohon itu? Jangan. Kalau menurut Abah, biarkan saja seperti itu. Takutnya, kalau sampai kamu tebang pohon itu, yang ada sosok itu malah marah dan menyakiti Yeti. Ya juga sih bah. Kalau gitu, Yeti bisa dibuat supaya dia nggak bisa lihat makhluk-makhluk itu nggak bah? Soalnya gini, hampir setiap hari Yeti itu selalu bilang sama Iin kalau dia sering banget lihat sosok itu di atap kamarnya bah. Kalau itu Abah gak bisa, In. Soalnya kan itu sudah bawaan Yeti dari lahir. Tapi Abah yakin, seiring bertambahnya usia, mata batinnya Yeti pasti bakal nutup sendiri. Dan untuk sekarang, Yeti memang masih proses adaptasi sama hal-hal gaib. Jadi pasti hampir setiap hari, Yeti akan melihat makhluk-makhluk itu. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Yeti yang sekarang udah berusia 4 tahun, udah mulai nih masuk ke yang namanya itu playground, TK. Cuma sayangnya karena kondisi mata batinnya Yeti yang masih kebuka gitu ya. Alhasil di sekolah pun Yeti ngeliat sosok-sosok gaib. Bahkan waktu itu Yeti sempat beberapa kali nih ditegur sama gurunya. Gara-gara dia sering banget duduk di pojokan kelasnya dia. Yang posisinya itu persis banget di sebelah lemari guru. Dan Yeti, kenapa dia suka duduk di situ? Dia bilang ke gurunya, soalnya di situ dia punya teman main. Nah, yang dimaksud teman mainnya si Yeti ini bukan anak lain, anak-anak sebaya dia bukan. Gurunya nggak bisa ngelihat temennya Yeti yang dia maksud ini. Tapi walaupun begitu, gurunya Yeti nggak nganggap terlalu serius lah. Ya maklum mungkin anak kecil kan imajinasinya apa segala macam. Sebetulnya apa yang dialami Yeti ini masih terus dialami sama dia sampai bertahun-tahun tuh. Sampai dia nginjek usia 10 tahun. Nah di usia 10 tahun itu Yeti udah masuk ke SD ini, sekolah dasar. Dan itu bukannya berkurang malah makin sering tuh dia ngelihat makhluk-makhluk gaib. Makin lama Yeti makin paham nih sama keadaannya dia. Dan orang tuanya Yeti pun kayak memahamkan gitu loh. Kalau ya kamu memang punya kelebihan seperti itu. Akhirnya Yeti pun makin lama makin terbiasa nih. Nah satu waktu Bu Iin itu lagi duduk di ruang tengah rumah sambil nonton TV. Nah tiba-tiba ayahnya Yeti nyamperin nih. Terus langsung ngasih tahu sesuatu ke Bu Iin. Beliau bilang kalau beliau ini dapat tugas, dapat kerjaan di luar daerah. Tepatnya di daerah Jakarta Timur. Yang mau nggak mau karena si bapak pindah, ya istri sama anaknya harus ikut pindah juga. Selain itu, ayahnya Yeti ini juga ngasih tahu, begitu pindah ke sana, mereka bakal dapat satu rumah dinas nih buat mereka tempatin. Letaknya di daerah Bekasi yang emang jarak dari Bekasi ke tempat kerja ayahnya ini nggak terlalu jauh. Setelah Bu Iin dengar penjelasan suaminya segala macam, pertimbangan apa segala macam, akhirnya oke lah setuju nih, kita semua pindah ke sana, ke Bekasi. Ya udah akhirnya beberapa hari kemudian setelah beres-beres segala macam, siap-siap buat pindah, berangkatlah nih mereka dari rumah mereka di Karawang menuju ke Bekasi tuh, ke rumah dinas yang udah disediain sama
kantor ayahnya Yeti. Singkat cerita, ketika mereka semua udah sampai di rumah dinas itu, wah Bu Iin sama Yeti jujur aja mereka seneng. Soalnya rumah itu bisa dibilang lumayan gede. Di dalam rumah itu ada 3 kamar tidur yang wah itu luas banget dan 2 kamar mandi. Selain itu, ini rumah punya halaman depan yang lumayan gede tuh. Dan di samping kiri rumah itu ada kayak taman kecil ya bisa buat main anak-anak lah. Dan di taman itu ada perosotannya, ada ayunan. Terus di belakang rumah itu ada gudang. Kayak gudang gitu tapi nggak ada pintunya. Ya mungkin buat naruh alat-alat tukang lah gitu ya. Kayak cangkul apalah. Nah setelah mereka semua ngecek ke seluruh bagian rumah, Bu Iin sama suaminya mulailah nih beres-beresin barang-barang mereka tuh, masuk-masukin. Nggak lupa juga Bu Iin sama suaminya bersihin tuh kan, sapuin, pelin, supaya mereka enak lah tinggalnya. Nah beberapa hari setelah tinggal di rumah itu, Bu Iin pun langsung cari sekolahan buat si Yeti. Sekaligus Bu Iin sama suaminya mau ke rumah Pak RT buat laporan lah kalau mereka udah pindah ke perumahan itu. Udah laporan, abis itu nyari sekolahan nih dan dapatlah satu SD negeri yang untungnya nggak jauh nih dari rumah mereka. Langsung daftarin lah si Yeti ini ke sekolah itu. Sorenya, waktu Bu Iin sama suaminya lagi ngurus surat kepindahan mereka di rumah Pak RT. Pak RT-nya ini nawarin, Bu mau nggak nih ada pembantu, ada ART. Lumayan buat bantu-bantu di rumah, bersih-bersih kayak nyuci kayak. Nah pas banget Bu Iin emang bisa dibilang perlulah seorang ART itu. Akhirnya diterimalah tawaran dari Pak RT. Di hari berikutnya datang nih ART yang dimaksud tuh ke rumah mereka. ART ini kita sebut aja namanya Mbok Jum yang asalnya dari satu daerah di Jawa. Dan Mbok Jum ini tinggalnya nggak terlalu jauh dari perumahan tempat Bu Iin tinggal. Jadi Mbok Jum nggak sampai nginep tuh di rumahnya Bu Iin. Jadi sistemnya tuh pagi datang sore pulang gitu ya, pagi datang sore pulang, pulang pergi. Seminggu kemudian setelah urusan administrasi beres lah di rumah itu gitu kan, mereka pun sekeluarga ngejalanin aktivitas kayak biasa lagi. Setiap hari ayahnya Yeti ini kerja, pergi pagi, pulang sore, normal lah. Cuma kalau kadang-kadang ayahnya lembur ya pulangnya pasti malam banget tuh. Setelah itu Yeti pun masuk nih ke sekolah barunya dia. Dan Yeti selalu dianterin tuh sama Bu Iin sampai sekolah. Bahkan awal-awal masuk tuh Bu Iin selalu nungguin tuh bro. Dari pagi sampai sore, sampai pulang ditungguin tuh. Nah kenapa Bu Iin lakuin itu? Dia selain khawatir karena ini masih sekolah baru gitu kan. Si Yeti juga masih perlu adaptasi. Bu Iin juga lebih khawatir sama ya si Yeti yang bisa melihat makhluk gaib itu. Jadi ya rutinitasnya Bu Iin itu setelah si Mbok Jum sampai rumah, berangkatlah nih dia nganterin Yeti ke sekolah. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Setelah Bu Iin yakin kalau Yeti ini udahlah, nih anak gak bakal kenapa-napa. Akhirnya dibiarin loh. Nggak ditungguin lagi sampai sore. Jadi cuma antar jemput aja tuh. Pada suatu hari, ketika proses belajar mengajar di kelas lagi berlangsung, tiba-tiba si Yeti lagi di mejanya nih, lagi belajar kayak biasa, lagi nulis-nulis. Dia ngeliat dari arah pintu kelas, itu ada anak laki-laki. Kelihatannya seumuran dia, itu lagi ngintip dari celah pintu kelas bro. Anak laki-laki ini rambutnya agak ikal, dia pakai seragam sama kayak Yeti. Ya artinya ya, mungkin ini anak dari sekolah itu. Tapi ngapain dia ngintip-ngintip di pintu kelas? Jadi anak ini berdiri ngintip seakan-akan mau ngasih tahu kalau ini gua loh di sini. Lihat gua dong. Sampai akhirnya si anak laki-laki ini tiba-tiba lari. Pergi gitu aja. Yeti bingung dong. Maksudnya apa nih anak? Ya kan? Akhirnya Yeti mutusin buat diem aja lah. Dia nggak tanya guru ataupun tanya temen sekelas dia. Jam istirahat. Ternyata Yeti penasaran sama anak laki-laki tadi. Akhirnya dia coba carilah. Ini anak laki-laki dari mana sih? Ketika Yeti lagi jalan-jalan gitu kan, nyari anak laki-laki itu, nggak sengaja dia ngeliat. Ini anak laki-laki lagi berdiri di depan satu ruangan. Akhirnya Yeti samperin lah nih anak, terus ditanyain sama dia. Hei, nama kamu siapa? Aku Yeti. Kok kamu tadi nggak masuk kelas sih? Awalnya ini anak bocah laki-laki cuma diem aja. Sampai akhirnya dia nengok begini. Terus dia pegang tangannya Yeti dan dia ngomong. Aku Raka. Kamu kenapa kesini? Aku nyariin kamu dari tadi. Soalnya tadi kan kamu ngintip aja di pintu, terus pergi. Kok kamu nggak main sama teman-teman yang lain? Aku nggak punya teman. Jadi aku kesini aja. Oh, kalau gitu main sama aku aja yuk.
Awalnya Yeti ini ngajakin si Raka ini buat main di taman sekolah. Cuma si Raka ini nggak mau. Dia lebih milih buat main di dalam ruangan yang tadi dia berdiri di depannya itu. Jadi ruangan itu gudang bro. Gudang buat nyimpen barang-barang sekolahannya Yeti yang udah nggak kepake. Dan ruangan itu nggak ada pintunya. Jadi Yeti sama Raka bisa bebas tuh keluar masuk ruangan itu. Ya udahlah, akhirnya mereka berdua main lah tuh di gudang itu. Main tuh kan. Main kayak anak biasa main gitu. Sampai bel bunyi, bel masuk bunyi. Di sini Yeti pamitlah ke Raka buat masuk kelas. Nah setelah itu si Yeti sama Raka ini bisa dibilang jadi akrab. Hampir setiap hari Yeti sama Raka selalu main di gudang itu. Dan semenjak Yeti ini temenan sama Raka, Yeti ini ngerasa kok dia lebih nyaman gitu, lebih gampang bergaul sama si Raka daripada sama temen-temen dia yang lain. Gara-gara ini si Yeti sampai sempat dijauhin nih sama temen-temennya. Karena menurut temen-temennya Yeti, si Yeti ini kelakuannya aneh. Yang ngebuat teman-teman itu pada takut berteman sama dia. Banyak teman-temannya itu malah nganggep mungkin Yeti ini agak miring orangnya. Soalnya mereka ini sering banget ngelihat si Yeti ini ngobrol dan bercanda sendirian. Akhirnya setelah gurunya Yeti tahu kelakuan anak muridnya ini, gurunya Yeti pun manggil lah orang tuanya Yeti itu, Bu Iin, buat ke sekolah, buat ngebahas kondisinya si Yeti. Panggil tuh Bu Iin ke sekolah dan dijelasin semuanya tuh soal kelakuannya Yeti selama di sekolah. Akhirnya Bu Iin jelasin lah tuh kalau sebenarnya si Yeti itu begini. Jelasin semuanya tuh. Nah di sini ada beberapa pihak dari sekolah itu yang agak kurang setuju gitu loh. Tapi akhirnya pihak sekolah pun bisa mengerti soal kondisinya si Yeti. Nah satu hari waktu itu sore lah menjelang maghrib, Yeti sama ibunya lagi duduk-duduk tuh di teras rumah dia. Pas lagi kayak gitu, Yeti ini nggak sengaja ngeliat ada anak perempuan seumuran sama dia. Posisi lagi berdiri di depan pintu pagar rumah mereka. Kata si Yeti, anak perempuan ini kelihatan seumuran kayak dia, tapi mukanya itu pucat. Terus lingkar matanya itu hitam banget, kayak orang nggak tidur berminggu-minggu. Terus model rambutnya tuh yang diikat ke depan gitu lah, nggak ngerti gue diikat ke depan tuh gimana. Nah si anak perempuan ini juga pakai baju putih lengan panjang. Dia tuh cuma berdiri sambil terus-terusan ngeliatin ke arah Bu Iin sama Yeti yang lagi di teras. Dan dia tuh seakan-akan kayak mau masuk gitu loh ke rumah. Akhirnya Yeti bilang lah ke ibunya, Bu, Ibu, itu ada orang Bu. Kayaknya dia mau masuk deh Bu. Hah? Mana Yeti? Itu loh Bu, di situ Bu. Ada anak perempuan. Mana sih Yeti? Ibu gak lihat apa-apa nak. Gak lama, oh Bu Iin sadar. Wah mungkin nih anak ngelihat setan lagi. Dan karena kondisinya juga udah mau maghrib, akhirnya Bu Iin ajak Yeti lah buat masuk ke dalam rumah. Tapi Bu Iin notice nih sama sikapnya Yeti yang agak aneh. Soalnya waktu Bu Iin narik tangannya Yeti buat masuk ke dalam rumah gitu ya, si Yeti ini terus aja ngeliatin ke arah pagar itu. Walaupun Bu Iin gak lihat apa-apa di situ. Setelah masuk rumah, Bu Iin tutup pintu depan. Terus diajaklah si Yeti ini duduk di ruang tengah. Habis itu Bu Iin kasih tahu si Yeti, kamu jangan kemana-mana ya, kamu duduk di sini dulu. Ibu mau mandi sebentar. Waktu itu suaminya belum pulang. Ya udah Yeti mah namanya bocah gitu, iya aja kan dibilangin ibunya kayak begitu. Nah ketika ibunya ini lagi mandi, si Yeti yang ternyata masih penasaran sama sosok anak kecil ini, akhirnya dia pergi ke jendela. Dia ngintip tuh dari jendela, set dibuka gordennya begini, set. Ternyata di penglihatannya Yeti itu anak perempuan masih ada di depan pagar. Akhirnya Yeti diam-diam lah nih. Dia buka pintu depan, dia samperin itu anak perempuan. Diajak ngobrol sama dia. Kamu siapa? Kamu ngapain berdiri di situ dari tadi? Aku Ningrum. Kamu mau nggak jadi temanku? Aku Yeti. Pas Yeti mau ngenalin diri dia, tiba-tiba ibunya dia nih manggil-manggilin dari dalam. Jadi Bu Iin ini kaget. Begitu si Yeti ini udah gak ada di ruang tengah dan ternyata dia ke pagar tuh. Maghrib-maghrib. Dan di penglihatannya Bu Iin, si Yeti ini lagi ngomong sendiri di depan pagar. Sampai akhirnya Bu Iin panggilin lah tuh si Yeti kan. Nak, sini nak. Yeti, kamu ngapain nak di situ? Ayo masuk, udah maghrib loh ini. Iya Bu. Ningrum, aku masuk dulu ya. Aku mau kok jadi teman kamu.
Nanti kita main ya. Sekarang aku mau masuk dulu ke rumah. Dah, Ningrum. Kamu lagi ngobrol sama siapa sih, Nak? Itu loh, Bu. Sama teman baru Yeti. Namanya Ningrum. Bu Iin yang ngedengar ini langsung kaget. Soalnya dari percakapan yang sempet didengar sama Bu Iin, sekarang kan Yeti ini komunikasinya tuh intens banget. Ditambah Bu Iin ini sama sekali nggak lihat apa-apa di situ. Masuklah Bu Iin ke dalam rumah kan, tutup lagi pintu depan, dia lihat lagi lewat jendela. Emang beneran nggak ada siapa-siapa. Malam harinya suaminya Bu Iin udah pulang tuh kan. Waktu itu Bu Iin sama suaminya lagi dalam kamar. Nah, Bu Iin coba bahas lagi lah sama suaminya soal apa yang tadi si Yeti alami tuh waktu maghrib. Dan jawaban dari suaminya itu juga biasa aja. Bahkan Bu Iin sempat mau nelpon ayahnya tuh, si Abah. Cuma sempat dilarang sama suaminya gitu kan, takutnya ganggu atau apalah. Suaminya Bu Iin cuma bilang kayak begini, udahlah Bu, biarin aja. Yang penting kan Yeti nggak digangguin. Ya udahlah, ngedengar jawaban kayak gitu, Bu Iin ya udah mutusin buat nggak bahas hal itu lagi ke suaminya dan ya udah tidur gitu. Tapi ya nggak mereka sadari, ini adalah awal dari rentetan kejadian-kejadian yang penuh penyesalan. Sosok Ningrum yang hadir di hidupnya Yeti ini secara nggak langsung udah ngubah dirinya Yeti di dunianya. Hampir setiap hari Yeti ini selalu main sama sosok Ningrum ini di taman bermain yang ada di samping rumah mereka. Nggak cuma itu aja, bahkan banyak tuh tetangga-tetangganya Bu Iin yang sering lihat Yeti ini ngobrol dan main-main sendiri di halaman rumahnya dia. Sampai akhirnya para tetangga pun mulai mikir kalau Yeti ini gokil, gila ini anak. Jangankan para tetangga, Bu Iin sama suaminya pun mikir, apa iya ya anak gua nih ODGJ. Ya bisa jadi karena mungkin gara-gara si Ningrum itu, sosok Ningrum itu selalu datang dan ngajak main Yeti. Hampir setiap hari. Nah, satu waktu di siang hari, ketika si Yeti lagi main sama sosok Ningrum ini, si Ningrum ini ngomong sesuatu ke Yeti. Yeti, makasih banyak ya udah mau jadi teman aku dan main sama aku setiap hari. Iya, Ningrum. Tapi aku bingung deh, kok kamu gak punya temen sih? Padahal kan kamu baik. Iya Yeti, soalnya kan mereka gak ada yang bisa lihat aku. Makanya aku seneng banget bisa temenan sama kamu. Sebetulnya Yeti ini udah tahu kalau sosok Ningrum ini setan. Cuma karena Ningrum ini baik banget gitu loh, gak ada serem-seremnya gitu lah. Jadi Yeti ini gak ada masalah kalau mesti main temenan sama si Ningrum ini. Setelah itu si Yeti tanyain lagi nih ke Ningrum. Ningrum, kamu tinggal di sini juga ya? Soalnya aku gak pernah tahu kamu tinggal di mana. Iya, aku tinggal di dekat sini kok. Tuh rumahku, di samping rumah kamu. Oh, rumah kamu yang itu? Iya. Kamu mau ikut ke rumah aku nggak? Kamu kan belum pernah main ke rumah aku. Ya udah deh yuk. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti aku dimarahin ibu. Habis itu Yeti ikutlah ke rumahnya Ningrum yang ternyata letaknya itu pas banget di samping rumahnya si Yeti. Jadi di samping rumahnya Yeti itu ada satu rumah. Tapi rumahnya itu kayak terbengkalai gitu bro. Bentuknya tuh kayak rumah-rumah joglo. Ketika Yeti sama Ningrum sampai di rumah joglo itu, mereka main lah tuh di halaman rumahnya kan sampai kira-kira mau maghrib. Barulah tuh si Yeti pulang. Nah hari demi hari berlalu, Yeti jadi sering banget tuh main di rumahnya Ningrum ini. Dan lama-kelamaan Yeti jadi lebih nyaman main di rumahnya Ningrum daripada main di rumah dia sendiri. Karena mungkin gara-gara kondisi halaman rumahnya Ningrum itu adem lah, bisa dibilang banyak pohon. Nah singkat cerita ternyata aktivitas Yeti ini udah sering banget dilihat sama salah satu warga. Bisa dibilang ya masih tetangganya Bu Iin lah. Sebut aja Bu Sarah. Dia tinggal di seberang rumahnya Bu Iin. Di hari berikutnya ketika Yeti main lagi nih di rumahnya Ningrum, di rumah joglo itu, tiba-tiba Bu Sarah ini nyamperin lah ke rumahnya Yeti. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Bu Sarah, ada apa ya Bu? Ini Bu, tadi saya lihat Yeti pergi main ke rumah yang di samping itu Bu. Oh iya Bu, tadi si Yeti izin sama saya.
Dia emang mau main sama temennya yang tinggal di dekat sini juga, Bu. Emang kenapa ya, Bu? Aduh, Bu Iin. Harusnya jangan diizinin, Bu. Loh, kenapa, Bu, emangnya? Ini, Bu. Masalahnya, tadi saya lihat si Yeti pergi ke rumah joglo yang di samping rumah ibu ini. Hah? Rumah joglo yang di samping sini, Bu? Yang kosong itu kan, Bu? Iya, Bu Iin. Ya ampun, Bu, saya tuh sering banget ngeliat Yeti ke sana. Ngerinya si Yeti kesambet, Bu. Itu rumah kosong. Serem, Bu. Ya ampun. Yowes, Bu. Saya jemput si Yeti dulu ya, Bu. Makasih, Bu Sarah. Iya, Bu Iin, hati-hati, Bu. Ketika Bu Iin denger informasi itu dari Bu Sarah, nggak pakai pikir panjang, langsung dijemput tuh si Yeti. Bener aja, pas Bu Iin sampai di rumah joglo itu, dia lihat sendiri tuh. Anaknya lagi main, lagi ketawa-ketawa, lagi bercanda-bercanda di halaman rumah joglo itu sendirian. Bu Iin panggil-panggil lah tuh si Yeti kan. Yeti sini nak. Tarik tangannya Yeti dibawa pulang tuh. Pas Bu Iin sama Yeti masuk ke dalam rumah, Bu Iin langsung ngejelasin semuanya ke Yeti soal rumah joglo yang kosong itu. Awalnya Yeti ini masih ngotot kalau rumah joglo itu ya rumah temennya dia. Yeti juga terus ngeyakinin ibunya tuh kalau si Ningrum yang main sama dia itu sosok yang baik. Nggak kayak temen-temen dia yang lain yang malah nganggep sih Yeti ini aneh. Tapi karena Bu Iin khawatir banget gitu loh sama keselamatan anaknya dia, tetap aja Bu Iin ngelarang Yeti buat main-main lagi ke rumah joglo itu. Ditambah Bu Iin juga ngelarang keras si Yeti temenan sama sosok yang namanya Ningrum itu. Karena sosok itu setan. Yeti sedih banget di situ. Sampai nangis dia kan. Tapi mau gak mau ya dia dengerin lah kata-kata ibunya. Setelah itu, setiap Yeti pulang sekolah, mau gak mau Bu Iin harus langsung ngunci pagar tuh. Supaya si Yeti gak bisa keluar. Nah setelah diginiin, kesiannya si Yeti ini jadi kesepian banget. Soalnya dia ngerasa gak ada teman lagi. Sementara di sekolah, dia dijauhin tuh sama temen-temennya. Beberapa hari kemudian, Bu Iin yang penasaran sama rumah joglo itu, dia coba tanya lah nih ke Mbok Jum si ART itu yang waktu itu lagi nyapu tuh di halaman depan. Mbok, rumah joglo yang di samping itu emangnya sudah nggak ada yang huni ya, Mbok? Iya, Bu. Rumah joglo itu emang kosong. Sudah lama ditinggal pemiliknya. Kenapa ditinggal, Mbok? Jadi gini, Bu. Dulu pernah ada kejadian. Ibu dan anak pemilik rumah itu meninggal gara-gara diguna-guna, Bu. Astaga, kok bisa ya, Mbok? Terus bapaknya kemana? Waduh, kalau itu sih saya nggak ngerti, Bu. Yang saya tahu, bapaknya itu setelah ditinggal sama istri dan anaknya, mutusin buat pulang kampung ke Jawa, Bu. Dan nitip ke Pak RT supaya rumah itu dibiarin kosong. Padahal, Bu, rumah itu udah banyak banget yang nawar. Cuma gak dikasih sama bapak yang punya rumah itu. Setelah Bu Iin ngedenger semua itu dari Mbok Jum, wah langsung merinding tuh dia. Beliau mikir nih, apakah jangan-jangan sosok yang ngajakin si Yeti main selama ini anak dari pemilik rumah itu. Beberapa hari berlalu, Yeti masih aja terus di dalam rumah. Dia sama sekali gak keluar rumah tuh, kecuali ya pergi sekolah, itu pun diantar sama ibunya. Tapi ternyata dengan dikurungnya Yeti di rumah itu bukan jadi penghalang buat Ningrum nyamperin si Yeti. Ningrum ini masih terus ngajakin main si Yeti. Bahkan beberapa hari kemudian, pas Bu Iin lagi bantuin Mbok Jum nyiapin makanan, dia gak sengaja ngeliat anaknya tuh lagi main sendirian di ayunan. Di taman kan ada ayunan tuh. Jadi gini posisinya, si Yeti ini lagi dorong-dorongin ayunan, bro. Jadi seakan-akan di ayunan itu ada temennya lagi dorong-dorong gitu. Padahal di penglihatannya Bu Iin, di ayunan itu gak ada siapa-siapa. Udah gitu ekspresinya si Yeti seneng banget lagi pas main ayunan itu. Nah Bu Iin yang ngeliat itu langsung ngeh. Wah, Ningrum lagi nih ngajakin main. Habis itu Bu Iin langsung manggilin si Yeti itu buat makan dulu. Yeti sini makan dulu yuk. Pas mereka berdua lagi makan, Bu Iin coba tanyain lagi nih ke Yeti mengenai sosok Ningrum itu. Sekaligus Bu Iin juga mastiin lagi dengan nanyain tempat tinggalnya Ningrum itu di mana. Dan bener aja, Yeti ngasih jawaban yang sama kayak waktu itu. Kalau sosok Ningrum itu ya tinggalnya di rumah joglo yang kosong itu. Nah, Bu Iin yang denger ini dari anaknya sebetulnya khawatir banget, bro. Tapi di sisi lain, Bu Iin juga kok jadi ngerasa kasihan gitu ya sama sosok Ningrum ini.
Soalnya Bu Iin mikir sosok Ningrum ini meninggalnya nggak wajar. Terus sekarang dia mungkin jadi sosok kesepian gitu dan nggak punya temen. Ya akhirnya Bu Iin jadi merenung nih bro. Dia merenung mikirin si Ningrum itu. Setelah merenung mikir akhirnya Bu Iin ngizinin. Yang penting oke lah main nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Ningrum ini nyelakain atau ngapa-ngapain si Yeti. Bu Iin ngawasin banget tuh. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, waktu itu Yeti ini kebelet pengen buang air kecil. Nah, waktu itu kamar mandi yang biasa dia pakai lagi dipakai tuh sama ibunya. Gara-gara udah kebelet banget ya, mau nggak mau Yeti mesti ke kamar mandi yang satu lagi. Dan itu letaknya ada di ujung deket pintu belakang rumah. Dan kamar mandi itu emang jarang banget tuh dipakai sama orang rumah. Biasanya pakai kamar mandi yang satunya lagi. Pas Yeti selesai buang air kecil di kamar mandi itu, baru banget mau keluar kamar mandi, tiba-tiba di depan Yeti udah ada sosok. Sosok ini cuma berdiri ngeliatin Yeti pakai baju putih, lusuh, kotor, rambutnya berantakan nutupin muka. Dan posisi kepala sosok ini itu miring banget kayak mau copot kepalanya. Wah, Yeti yang ngeliat sosok serem kayak gini langsung jatuh ke lantai dia, ketakutan. Teriak-teriak histeris dia karena selama ini yang suka dia lihat sosoknya baik-baik. Mukanya normal-normal, jadi begitu ngeliat yang kayak gini, wah ketakutan setengah mati. Masih di posisi Yeti yang jatuh di lantai ketakutan itu, si sosok perempuan yang kepalanya miring begini bro. Dia ngomong ke Yeti. Yeti, ikut aku yuk, tinggal di rumah sama Ningrum. Wah, Yeti langsung nangis tuh, nangis. Bu Iin ngedenger si Yeti nangis tuh sambil teriak-teriak. Dia cariin tuh Yeti di mana? Pas ditemuin, Yeti lagi duduk di lantai tuh di pojokan deket pintu kamar mandi. Langsunglah si Yeti digendong tuh, dibawa masuk ke ruangan dalam sambil sesekali ditenangin. Nah, Yeti yang sambil masih nangis ini ceritalah ke ibunya. Kalau dia ini abis ngeliat makhluk yang serem banget. Terus ngajakin si Yeti buat ikut sama makhluk itu. Bu Iin ngedenger cerita Yeti itu, coba terus nenangin anaknya itu kan diusap-usap, udah gak apa-apa. Sebetulnya Bu Iin ini juga ngerasa takut. Soalnya dia sambil beberapa kali nengok ke arah kamar mandi. Tapi Bu Iin ini lebih milih buat nenangin anaknya dulu dibandingkan ngerasa takut sama sosok yang gak dia lihat itu. Dan gara-gara kejadian itu, Yeti udah trauma banget lah buat make kamar mandi yang ada di belakang. Beberapa tahun kemudian, Yeti umurnya udah sekitar 12 tahun nih. Ternyata bener kata si Abah, secara perlahan mata batinnya udah mulai ketutup nih sedikit demi sedikit. Yeti juga udah gak lihat lagi tuh sosok-sosok aneh yang dulu sering dia lihat. Bahkan sosok Raka sama Ningrum itu udah jarang banget dia lihat. Tapi karena mata batinnya belum sepenuhnya ketutup, Yeti itu masih bisa ngerasain sama kehadiran sosok-sosok itu. Dan sebetulnya dengan tertutupnya mata batin itu gak bikin Yeti ini malah jadi seneng. Justru dia jadi sedih. Soalnya dia ngerasa kesepian lagi tuh gara-gara ya udah gak bisa ketemu temen-temennya lagi tuh, temen-temennya. Akhirnya Yeti jadi suka murung tuh, suka menyendiri dia. Tapi di sisi lain malah Bu Iin sekarang yang ngalamin kejadian aneh. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, Bu Iin lagi nungguin suaminya tuh pulang kerja. Nah posisinya Bu Iin waktu itu lagi duduk di ruang tamu tuh yang letaknya gak jauh dari ruang TV atau ruang tengah. Kebetulan di situ juga ada Yeti yang lagi nonton TV. Nah pas Yeti lagi ngeliat ke arah TV, jadi Bu Iin ngeliat si Yeti itu di sana. Jadi Yeti ngadep ke Bu Iin gitu kan. Nah, dia ngeliat nih ke si Yeti. Kok kepalanya Yeti itu ada yang ngelus-ngelus. Sontak kaget lah Bu Iin kan. Dia mau samperin tuh si Yeti. Tapi pas dia mau samperin anaknya itu, Bu Iin ngeliat lagi kalau tangan yang lagi ngusap-ngusap begini, tiba-tiba begini. Hilang. Bu Iin ngelihat anak itu kayak biasa aja. Akhirnya ditanya lah. Yeti, tadi siapa nak? Hah? Gak ada siapa-siapa kok Bu. Kenapa emangnya? Enggak. Ibu kira tadi ada teman kamu yang mampir nak. Gak ada Bu. Kan dari tadi kita berdua aja. Sambil Yeti ngomong kayak gitu, Bu Iin pun sambil ngelihat ke arah belakangnya Yeti dan bener aja. Di belakangnya Yeti itu tembok kosong. Jadi ini sofa nempel belakangnya tembok kayak begini. Tapi kok bisa ada tangan. Dan kalau emang itu orang ngumpet di belakang sofa, kelihatan lah orangnya kan. Tapi kok ini tangannya aja. Nah karena takut itu emang beneran orang gitu ya. Takutnya penyusup atau apalah. Akhirnya Bu Iin carilah tuh ke sekitaran rumah. Dan
ya Bu In nggak nemu ada siapa-siapa. Karena emang di rumah itu waktu itu cuma ada mereka berdua aja. Suaminya Bu In tuh belum pulang. Bahkan kunci gembok yang di pagar itu masih di posisi yang sama. Nggak goyang, nggak apa. Akhirnya Bu In coba buat mikir positif lah. Mungkin waktu itu dia ini lagi halu atau lagi kecapean aja. Singkat cerita, di hari berikutnya Bu Iin yang lagi duduk di ruang tengah tuh. Lagi duduk kayak gitu, dia ngeliatin si Yeti. Yeti lagi makan di meja makan. Nah, Bu Iin ini kepikiran sama sikap anaknya tuh yang beberapa tahun ini kok murung banget gitu loh. Ya Bu Iin juga tahu lah kalau si Yeti ini pelan-pelan mata batinnya mulai ketutup. Dan sebenarnya hal itu bikin Bu Iin lega. Tapi di sisi lain dia sedih juga gitu ngelihat kok anak gue jadi murung aja kerjaannya. Apalagi Bu In juga tahu kalau ya Yeti teman-temannya pertama udah ngejauhin dia. Dan satu-satunya temen dia ya si Ningrum itu. Bahkan sering banget Yeti bilang ke Bu Iin kalau dia ini kangen banget sama si Ningrum. Tapi ya balik lagi Bu In gak bisa ngelakuin apa-apa buat ngebuka mata batinnya si Yeti ini. Sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian keluarganya Bu In lagi siap-siap nih buat balik lagi ke kampung mereka. Soalnya kerjaan ayahnya Yeti itu udah selesai. Dan ayahnya Yeti itu dibalikin lagi tuh tugasnya ke Karawang. Sebelum mereka pindah, keluarga Bu In ini ya pamit dulu lah ke tetangga-tetangga, ke Pak RT. Dan terakhir ke Mbok Jum tuh yang selama ini udah bantuin mereka. Nah Yeti yang sekarang udah gak bisa ngelihat Ningrum atau siapapun yang gak kasat mata itu, nyempetin juga tuh buat datang ke rumah Joglo yang kosong itu. Pas Yeti udah sampai di depan rumah Joglo itu, dia bilang terima kasih lah ke sosok Ningrum itu. Karena selama ini udah jadi temennya dia, udah ngajak main dia. Ya pokoknya udah satu-satunya temen yang nggak nganggep dia aneh lah. Walaupun Yeti udah nggak bisa sama sekali ngeliat Ningrum, tapi sebenarnya Yeti ini masih bisa ngerasain si sosok Ningrum itu. Ya udah tuh kan, Yeti sambil nangis dia say goodbye. Dah. Singkat cerita, setelah Bu Iin sama keluarganya udah menetap lagi di Karawang, di kampung halaman mereka. Yeti yang sekarang udah, ya bisa dibilang udah normal, jadi manusia normal. Belajar inilah dia, ngebiasain diri buat bergaul sama orang-orang lain. Sampai bertahun-tahun kemudian, Yeti yang sekarang udah beranjak remaja. Bahkan dia udah duduk di bangku perkuliahan di salah satu universitas di Karawang. Umur Yeti kalau nggak salah waktu itu udah sekitar 20-21 tahun. Dan Yeti bisa dibilang anaknya pinter. Dia berprestasi di kampus, ya bikin bangga orang tua. Dan Yeti udah punya rencana tuh, nanti setelah lulus S1, dia mau lanjut ke S2. Dan hal itu udah pasti didukung banget nih sama orang tuanya. Nah, Yeti, selain dia seorang mahasiswi yang berprestasi, dia juga punya seorang pacar nih. Yang pacarnya itu care banget lah sama dia. Sebut aja nama pacarnya ini Rangga. Dan hubungan Rangga sama Yeti ini dapat support juga tuh dari orang tuanya. Cuma menurut orang tuanya Yeti, kalau Rangga mau ngelanjutin hubungannya ini ke jenjang yang lebih serius, Rangga mau gak mau harus nungguin Yeti nyelesain studi S2-nya dulu. Karena Rangga emang beneran serius sama Yeti, ya udahlah ditungguin nih bro si Yeti bro sampai dia kelar studi S2. Nah beberapa hari kemudian, malam harinya abis Yeti sama Rangga ini pulang malming gitu ya, malam mingguan, Yeti langsung tuh masuk ke kamar, dia bersih-bersih sebelum dia tidur. Karena Yeti ini bisa dibilang orangnya resik lah, bersih gitu ya. Jadi kalau dia habis dari mana-mana, dia pasti selalu bersih-bersih dulu. Gak kayak kita nih cowok-cowok, habis dari mana-mana, baju masih sama, langsung naik ke atas kasur tidur. Wah jangan ditiru tuh. Cuma ada yang aneh kali ini. Yang biasanya Yeti kalau di kamar mandi itu dia gak ngerasain apa-apa, tapi kok kali ini dia ngerasain ada sesuatu yang janggal. Jadi pas Yeti di dalam kamar mandi, posisinya itu dia habis cuci muka kan segala macam, tiba-tiba dia ini ngerasain kok di belakang kayak ada orang lain. Padahal dia tahu persis dia sendirian di situ. Suara langkah kaki orang di belakang dia itu kedengeran jelas banget. Tak, tak, tak. Refleks Yeti nengok ke belakang dan ternyata ya emang nggak ada apa-apa. Setelah itu, wah bulu kuduk ke Yeti langsung merinding tuh. Yeti di situ udah parno banget. Dia selesaiin bersih-bersih, dia langsung balik ke kamar. Bahkan saking parnonya, dia tuh lupa matiin keran wastafel. Pas Yeti masuk ke dalam kamar, dia ini sempat kepikiran. Jangan-jangan ini rumah angker. Aneh, padahal udah bertahun-tahun tinggal di situ kok baru angkernya sekarang. Soalnya Yeti yakin banget kalau tadi dia di kamar mandi itu sendirian. Tapi kok dia denger langkah kaki itu jelas banget. Sedangkan orang tuanya itu pada di dalam kamar.
Ya udahlah, Yeti langsung tarik selimut, dia coba buat tidur. Padahal dia lupa banget tuh matiin keran wastafel. Pagi harinya, Bu Iin pergi ke kamar mandi. Pas dia buka kamar mandi, wah udah banjir tuh. Gara-gara si Yeti lupa matiin keran, langsung ngomel-ngomel lah. Selain itu, air toren tuh langsung kekuras abis gara-gara keran itu yang lupa dimatiin. Oh Yeti cuma bisa nunduk aja tuh diomelin sama maknya. Dan gara-gara kelakuan Yeti ini, bapaknya mesti mandi tuh di kantor. Karena kalau nunggu toren keisi dulu tuh lama. Ya adalah singkat cerita, siang harinya setelah Yeti ngikutin kelas di kampus kayak biasa, lapar lah dia nih. Pergilah dia nih ke kantin kampus buat makan siang. Sekaligus dia curhat lah sama sahabatnya. Kita sebut aja namanya Fitra. Aduh, apes banget deh gue, Fit. Apes kenapa, Yet? Iya, Fit. Tadi pagi aku kena omel sama ibu. Nah, kok bisa? Emang kamu habis ngapain? Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu pulangnya kemalaman ya sama si Rangga. Makanya ibu kamu ngomel. Shh, bukan. Tadi malam aku lupa matiin keran kamar mandi. Terus ujung-ujungnya tadi pagi air di toren rumahku habis. Ya salam, kok bisa sih? Ya aku juga kalau jadi ibu kamu ya aku ngomel lah. Kan aku gak sengaja, Fit. Itu juga gara-gara aku ketakutan semalam. Ketakutan gimana? Emang kamu mau diapain sama si Rangga? Bukan sama Rangga. Gini, aku semalam habis pulang jalan sama Rangga. Aku langsung nih ke kamar mandi buat bersih-bersih. Terus aku denger banget, dan ini bener-bener jelas, suara langkah kaki orang dari arah belakang. Ih, kok bisa sih, Yet? Tapi kamu sebelumnya pernah ngalamin kejadian kayak gitu gak di rumah kamu? Seinget aku sih pernah, Fit, waktu aku kecil. Tapi aku digangguinnya gak di rumah itu, tapi di rumah dinas ayahku dulu. Apa jangan-jangan rumah kamu angker, Yet? Gak tahu lah aku, Fit. Tapi cuma semalam aja sih gangguan itu munculnya. Oh, atau mungkin ada yang ikut kamu kali dari luar, Yet. Kan bisa jadi. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Itu cuma perasaan kamu aja kali. Amin, amin ya Allah. Semoga aja ya. Yaudah makan yuk. Aku lapar banget nih. Gara-gara pembahasan tentang perhantuan itu, Yeti tiba-tiba jadi keinget lagi nih sama kejadian waktu dulu dia kecil. Dimana dia ditampakin sama sosok yang kepalanya miring begini tuh. Ingat kan yang kepalanya begini nih. Yang nyaris putus. Yang di rumah dinas ayahnya dulu. Dan dari kejadian malam itu, Yeti udah gak berani lagi tuh ke kamar mandi malam-malam. Kecuali terpaksa banget. Dan kalau emang udah urgent banget mesti ke kamar mandi, ya dia mau gak mau mesti minta temenin ibunya. Dan gak cuma di kamar mandi itu aja. Ternyata Yeti dengar beberapa kali ketawa-ketawa anak kecil dari pojok kamar. Pokoknya gak tahu kenapa tiba-tiba rumah itu jadi angker lah buat Yeti. Singkat cerita, di hari berikutnya sore, Yeti lagi tidur siang tuh sampai tiba-tiba dia dibangunin sama Bu Iin. Soalnya dia sempat kaget karena ibunya ini ngetok pintunya lumayan keras gitu kan. Nah pas dia buka ternyata bener Bu Iin. Agak lah di situ kan, soalnya dia masih agak parno. Yang kayak gitu-gitu tuh takutnya pas dia buka pintu nggak ada orang. Ya udah, Bu Iin di situ ternyata cuma mau bilang kalau dia sama suaminya itu mau pergi keluar sebentar karena ada urusan. Ya udah Bu Iin minta tolong Yeti buat jaga rumah. Yeti yang posisinya masih loading gitu ya karena dibangunin kayak begitu, ya udah dia iya aja lah. Dan si Bu Iin udah bilang kalau beliau ini udah masak masakan kesukaannya Yeti, udah ditaruh tuh di dapur. Kalau lapar ya tinggal ambil aja udah. Ya udah, habis itu Bu Iin sama suaminya pergi tuh. Nah Yeti yang emang masih ngantuk banget setelah ibu sama bapaknya pergi, ya udah dia balik lagi tuh tidur. Nah beberapa waktu kemudian bangun lagi lah si Yeti. Lapar tuh dia kan, dan ya inget kalau ibunya udah ninggalin makanan. Pergilah dia nih ke dapur buat makan. Ternyata bener, wah masakan favorit kan, ya udah diambil tuh makanan. Nah pas lagi makan sendirian tuh tiba-tiba, nah itu kursi persis di sampingnya si Yeti itu kayak ada dudukin. Sontak si Yeti langsung nengok ke kursi itu kan, dan ternyata kursi kosong, gak ada siapa-siapa. Gak lama kemudian, srek, itu kursi geser sampai ke belakangnya Yeti. Wah Yeti yang ngeliat begituan kabur.
Makanan masih nyisa tuh di piring, ditinggalin sama dia. Waktu Yeti dalam kamar, dia langsung tutup rapet-rapet itu pintu, dia kunci. Tapi pas dia mau tutup pintu kamar, dia sempat lihat lagi ke arah meja makan tadi kan. Dan kursinya itu udah balik lagi ke posisi semula. Ya udahlah, dia tutup pintunya, dia kunci. Nah, dari sini mendadak dia kepalanya pusing banget tuh. Dan gak lama pandangan dia mendadak jadi buram tuh, buram sampai akhirnya dia pingsan. Gak lama kemudian Yeti sadar nih. Dia kebangun. Dia bangun begini, tek. Dia lihat ke sekeliling, kok dia bukan ada di kamar dia lagi. Soalnya dia ini udah ada di depan rumah joglo itu. Dengan kondisi pintu rumah joglo itu udah kebuka lebar, kayak welcome gitu lah, silakan masuk. Yeti awalnya sih kayak, ini di mana? Ini di mana? Tapi begitu dia lihat-lihat, memori dia balik nih. Des, loh. Ini kan rumah joglo itu. Rumah waktu dulu dia main sama temennya dia, si Ningrum. Gak lama, Yeti kayak ngedenger ada suara rintihan anak kecil dari dalam rumah itu. Yeti berdiri, dia coba masuk ke rumah itu. Dan tiba-tiba dari belakang tuh, itu kayak ada gumpalan api masuk ke dalam rumah itu. Dari belakang lewatin gini. Yeti sontak kayak, woi awas gitu kan. Coba ngasih tahu yang ada di dalam rumah. Tapi kayaknya yang di dalam rumah itu nggak dengar sampai akhirnya suara rintihan anak kecil tadi begitu api tadi masuk, langsung senyap. Akhirnya Yeti coba masuk ke dalam rumah itu dan baru beberapa langkah dia masuk ke dalam, mendadak kedengeran lagi suara tangisan kenceng banget. Kedengeran dari salah satu kamar yang ada di dalam rumah itu. Karena panik, Yeti langsung lari ke arah kamar itu. Dia buka pintunya, wah. Di situ dia kaget sama apa yang dia lihat, bro. Dia ngelihat itu ada anak perempuan lagi terbaring di atas kasur. Dan di samping anak itu ada kedua orang tuanya yang lagi nangis tuh. Ternyata anak perempuan itu meninggal dengan kondisi mata yang udah menghitam dan kulitnya udah pucat banget. Gak lama kemudian Yeti ngedenger lagi dari arah luar. Itu banyak banget suara-suara warga yang kayaknya mau datang ke rumah itu. Bahkan ada salah satu warga yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah itu dan nanyain ke orang tua si anak kecil ini gimana keadaannya si bocah. Dan yang aneh, warga-warga ini gak ada yang ngeliat si Yeti. Dan ternyata anak kecil yang dia lihat meninggal itu adalah Ningrum. Belum sampai di situ, Yeti lagi-lagi dikagetin sama hal yang lebih aneh. Yeti ngelihat kayak ada sesuatu yang terbang dari tubuhnya Ningrum. Dan gak lama setelah itu, Yeti ini kayak nyium bau minyak kayu putih. Dan dari situ, tiba-tiba pandangannya Yeti memudar, des, hilang lagi dia. Yeti, bangun nak, bangun. Samar-samar Yeti kayak ngedengar suara ibunya manggil-manggilin, suruh dia bangun. Akhirnya Yeti buka mata dia, des. Dan bener, yang pertama kali dia lihat itu ibunya. Terus ada ayahnya juga. Ibunya tuh lagi nyium-nyiumin minyak kayu putih tuh ke hidungnya si Yeti. Nah di sini Yeti bangun terus bingung karena loh bukannya tadi masih di rumah joglo, kok tahu-tahu udah balik ke kamarnya dia. Di situ Yeti masih dalam keadaan setengah sadar nih bro. Dia coba tanya ke orang tuanya. Bu, ini aku kenapa ya? Kok aku ada di sini, Bu? Kamu tadi pingsan, nak. Ayah sama ibu panik tadi ngeliat kamu udah tidur di lantai. Kamu gak apa-apa kan? Nah, Yeti gak jawab, tapi dia ngeliat ke arah pojok kamar. Yeti di situ ngeliat ada anak perempuan berdiri. Ngeliat ke arah dia sambil senyum. Yeti ngeliat anak perempuan itu langsung familiar. Ningrum. Bu Iin yang ngeliat anaknya begitu sontak ngeliat juga nih ke arah dimana si Yeti ngeliat. Cuma sayangnya Bu Iin yang gak ngeliat apa-apa. Ya udah akhirnya Bu Iin bikinin tuh air hangat kan, dikasih buat si Yeti, suruh minum. Setelah Yeti minum dia bilang ke ibunya lah, buat nenangin ibunya tuh dia bilang ya mungkin kecapean aja kali, makanya bisa sampai pingsan kayak begitu. Ya udah habis itu Bu Iin sama suaminya pergi tuh keluar kamar supaya si Yeti ini bisa istirahat. Ketika kedua orang tuanya ninggalin kamar, sosok anak kecil perempuan tadi masih ada dan Yeti mutusin buat nyamperin anak itu. Dan Yeti baru sadar satu hal. Tadi pas dia pingsan, itu dia kayak semacam balik ke masa lalu, kayak dikasih tahu, entahlah dapat vision seperti itu. Nah, si Yeti coba ajak ngobrol nih, si anak kecil perempuan yang mirip banget sama Ningrum ini.
Ningrum? Kamu Ningrum kan? Iya. Kamu masih ingat aku? Iya Ningrum. Mana mungkin aku lupa sama kamu. Aku seneng kamu bisa lihat aku lagi. Setiap malam, aku selalu di samping kamu untuk menjaga kamu. Karena bagi aku, kamu itu teman baikku Yeti. Iya Ningrum, aku juga seneng banget akhirnya bisa ngeliat kamu lagi. Tapi kok kamu bisa tahu rumah aku? Sebelum kamu ninggalin rumah itu, aku lihat kamu lagi pamitan di depan rumah aku. Ya udah aku ikutin kamu sampai ke sini. Jadi, selama ini kamu ada di sini? Iya Yeti. Dan hal-hal yang selama ini kamu rasain, sebetulnya itu adalah aku. Maafin aku ya. Aku sama sekali gak ada maksud buat nakutin kamu. Wah, ini ibarat sahabat lama, udah lama gak ketemu lagi. Malam itu ngobrol tuh. Banyak banget yang diobrolin. Dan saat itu juga Yeti baru sadar. Mata batin dia yang udah ketutup ternyata balik lagi. Dan sekarang dia bisa berinteraksi lagi. Bisa ngerasain, bisa ngeliat. Singkat cerita, setelah Yeti bisa ngeliat Ningrum lagi, hidupnya jadi jauh lebih bahagia. Hampir setiap hari dia ngobrol tuh panjang lebar sama sahabatnya itu. Bahkan Yeti ajakin si Ningrum buat dikasih unjuk tuh tempat dulu dia main waktu kecil. Tapi ya tetap aja semuanya ini dilakuin diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Karena kalau sampai Bu Iin dan suaminya tahu, wah balik lagi nih anak. Satu titik si Yeti ajak si Ningrum nih buat main ke belakang rumah. Tempat dulu si Yeti kecil suka ngelihat sosok yang kepalanya lebar tuh, yang kayak ember. Diajak ke situ, bener aja. Begitu Yeti main ke kebun belakang, sosok itu masih ada bro. Sosok kepala lebar itu masih ada. Cuma bedanya kali ini Yeti gak ngerasa takut ngelihat dia. Dia malah jadi penasaran. Di situ dia bilang, tolong jangan ganggu lagi keluarga dia. Kehidupannya Yeti yang udah normal lagi kayak manusia biasa, balik lagi dulu kayak waktu dia kecil. Bahkan Yeti udah mulai menjauh nih sama teman-teman kampusnya dia. Bahkan hubungan dia sama Rangga juga udah gak seromantis dulu. Di saat itu satu-satunya sahabat manusia ya, yang bisa ngertiin kondisinya si Yeti ya cuma si Fitra aja. Soalnya Yeti juga sering banget curhat sih soal Ningrum ke si Fitra ini. Dan gak cuma Ningrum dan makhluk di belakang rumah aja yang bisa dilihat sama Yeti. Setelah mata batinnya udah kebuka lagi, Yeti jadi sering banget tuh berinteraksi sama sosok-sosok lain di sekitaran rumah dia. Bu Iin sebetulnya sempet sekali ngelihat anaknya ini kayak ngobrol, tapi sendirian. Cuma waktu itu Bu Iin mikirnya mungkin ya anak lagi ngobrol lewat telepon gitu kan. Dan Bu Iin sama sekali belum tahu kalau mata batinnya Yeti ini udah kebuka lagi. Nah singkat cerita di satu waktu tiba-tiba di daerah rumahnya Iin itu mendadak rame tuh warga. Dan ternyata para warga ini rame-rame kenapa? Mereka ini lagi nyariin satu orang namanya Pak Ali. Dia ini seorang petani dari RT sebelah. Jadi Pak Ali ini dikabarin hilang dari hari sebelumnya. Pak Ali terakhir pamit sama keluarganya mau pergi ke ladang. Tapi ternyata dari ladang Pak Ali nggak pulang-pulang. Warga-warga udah nyariin Pak Ali ini dari ke ladang, ke hutan, kemana-mana tapi tetap nggak ketemu. Yeti yang lihat warga-warga pada rame di depan rumah itu tanyalah ke ibunya. Nah ketika ibunya itu lagi ngejelasin ke Yeti kalau Pak Ali itu hilang, Ningrum bilang ke Yeti kalau Pak Ali itu sebenarnya lagi tersesat, tapi tersesat di alamnya Ningrum. Paham kan? Artinya Pak Ali ini nyasar ke alam lain. Yeti yang dikasih tahu kayak gitu langsung minta tolong ke Ningrum supaya tolong cariin Pak Ali. Ya udah, setelah itu Yeti sama Ningrum coba cari Pak Ali. Dan Yeti juga nanyain tuh ke beberapa warga soal lokasi terakhirnya Pak Ali. Dikasih unjuk lah ladang tempat Pak Ali biasa kerja tuh. Dari situ pergilah nih si Yeti sama Ningrum. Singkat cerita, sewaktu perjalanan ke ladang itu, tiba-tiba Ningrum megang tangannya Yeti. Seketika Yeti kaget, karena ketika dia ngelewatin hutan bambu buat menuju ke ladang itu, wah, setahu Yeti itu hutan bambu sepi. Tapi kok tiba-tiba itu jadi rame banget. Banyak orang yang jualan. Loh Ningrum, ini kita di mana? Ini di alamku Yeti. Dan Pak Ali pasti ada di sekitar sini. Ayo kita lanjut cari Pak Ali. Gak lama kemudian, Yeti cari-cari tuh Pak Ali. Ternyata ditemuinnya di mana? Pak Ali lagi ngopi bro, di warung kopi yang ada di situ. Yang ada di dunia gaib itu.
Nggak pakai basa-basi lagi, langsung disamperin lah sama si Yeti ini. Astaga, Pak Ali. Bapak ada di sini toh. Anak dan istri Bapak nyariin loh, Pak. Ayo pulang, Pak. Nyariin? Nyariin kenapa? Saya kan cuma ngopi sebentar di sini. Habis dari ladang tadi. Yeti, jangan terlalu detail ngasih tahu Bapak ini. Soalnya Bapak ini masih belum sadar kalau dia ada di alam lain. Pak, emangnya Bapak tahu jalan pulang? Ini tuh bukan tempat Bapak sebenarnya. Ayo ikut saya pulang, Pak. Kasihan anak istri Bapak. Mereka lagi nyari Bapak. Akhirnya Pak Ali, mungkin karena dia bingung juga, dia mau tuh ikut sama si Yeti. Nah anehnya suasana hutan yang tadi rame tuh sama orang jualan. Begitu si Yeti bawa Pak Ali, mendadak jadi sepi lagi tuh. Dan keadaan sekitar juga balik lagi normal. Wah, Pak Ali pucet di situ, Pak. Bingung setengah mati dia. Tapi Yeti ngasih tahu, udah Pak, tenang dulu Pak. Yang penting Bapak sekarang udah balik ke alam manusia. Yeti sama Ningrum anterin lah tuh Pak Ali sampai ke rumahnya. Wah, dan keluarganya itu kaget semua ngeliat Pak Ali. Mereka semua ngira kalau Pak Ali ini bakal kenapa-napa gitu kan. Tapi lah ini datang sehat walafiat. Pak Ali yang masih bingung, ditanyain lah sama keluarga kan, kemana Pak beberapa hari nggak pulang. Ya Pak Ali jawab aja apa adanya kan, kalau Pak Ali ini ngopi di warung kopi, nunjuk dia ke arah hutan bambu itu, ngopi di sana. Para warga yang denger itu juga ikutan bingung. Dan mereka bilang kalau mereka udah nyariin Pak Ali ke hutan bambu kemana, nggak ada. Tapi ya udahlah, yang penting Pak Alinya udah pulang selamat. Nggak lupa keluarganya Pak Ali ucapin terima kasih ke Yeti. Singkat cerita, besok harinya Bu Iin yang udah ngedengar kabar kalau Pak Ali udah pulang, langsung nanya ke Yeti. Yeti, Ibu dengar kamu ya yang nemuin Pak Ali kemarin. Iya Bu, tapi aku gak sendiri kok nemuin Pak Ali. Dan ternyata Pak Ali itu nyasar ke alam lain, Bu. Nyasar gimana, Nak? Emang Pak Ali pergi kemana? Terus kamu sama siapa emang nyari Pak Ali? Jadi Pak Ali itu nyasar ke alam lain, Bu. Dan posisinya itu Pak Ali lagi ngopi di warkop. Oh iya, Bu. Aku dibantuin sama Ningrum kok. Ningrum? Teman kamu yang dulu itu? Iya, Bu. Ibu ingat kan? Astaga, Nak. Kamu jangan main-main lagi ya, Nak, sama teman kamu itu. Ingat, Nak. Kamu ini udah mau lulus loh. Iya, Bu. Yeti tetap fokus kok, Bu, sama kuliah Yeti. Lagi pula Yeti gak setiap hari kok, Bu, main sama Ningrum. Setelah ngedenger kalau Yeti main lagi sama Ningrum, Bu Iin laporan lah ke suaminya kan, obrolin soal itu. Tapi balik lagi, respon dari suaminya ini kayak yang biasa aja. Suami cuma bilang kayak gini, ya udahlah Bu, kalau emang kayak gitu kenyataannya mau diapain lagi? Yang penting kan sosok itu nggak mencelakai Yeti, biarin aja udah. Setelah kejadian Pak Ali yang hilang di hutan itu, ternyata si Ningrum ini jadi sering banget ngajakin Yeti buat main ke hutan bambu itu. Dan ternyata Yeti justru senang banget main-main ke sana tuh sama si Ningrum. Bahkan hampir setiap hari Yeti sama Ningrum main ke sana. Yang lebih mirisnya lagi, banyak warga mulai ngelihat si Yeti ini kelakuannya aneh. Suka main sendirian di hutan bambu itu. Bahkan beberapa warga udah nganggep, wah Yeti ini udah mulai gak waras nih. Persis kayak dulu Yeti pas masih kecil temen-temennya nganggep kayak gitu. Dan gak cuma itu aja, Rangga, pacarnya Yeti, sekarang udah gak diizinin lagi tuh main ke rumahnya Yeti. Gak ada alasan apapun, pokoknya jangan main. Nah, Bu Iin yang ngedengar celotehan tetangga-tetangga yang ngomongin Yeti ini itu, lama-lama kupingnya panas. Ya akhirnya Bu Iin mutusin buat pergi ke salah satu ustadz buat cari solusi. Beberapa hari kemudian Bu Iin pergilah ke rumah si ustadz yang dimaksud. Dan ditanyain lah gitu, diceritain kan kondisi si Yeti segala macam dan ditanyain gimana nih solusinya. Sambil ditunjukin tuh fotonya si Yeti ke si Pak Ustadz, "Nih lo anak saya Pak Ustadz." Maaf Pak Ustadz, kalau saya boleh tahu, sebetulnya anak saya ini beneran ada yang ngikut atau enggak ya Pak? Iya Bu, anak ibu ini selama ini selalu diikuti sama sosok anak kecil perempuan Bu. Ya Allah, ternyata bener ya. Tapi kira-kira bisa dipisahin gak ya Pak, anak saya sama sosok anak perempuan ini? Bisa kok Bu, tapi selama yang saya lihat,
Sebetulnya sosok anak perempuan ini sama sekali nggak jahat. Malah sosok ini sudah beberapa kali ngebantu anak ibu. Dan yang saya perhatiin, sosok ini emang tulus mau menjaga anak ibu. Tapi Pak Ustadz, saya minta tolong banget sama Pak Ustadz. Tolong pisahin anak saya sama sosok anak perempuan ini, Pak. Saya mau anak saya normal. Ya sudah, baik kalau begitu, Bu. Bu Iin minta begitu, ngotot minta kayak gitu karena dia udah capek banget sama sikap aneh anaknya. Terlebih sama omongan-omongan warga tuh. Wah, omongan warga emang nggak ada obat tuh, panas kuping. Ya udah, akhirnya Pak Ustadz setuju si Yeti nanti mau diruqyah lah atau semacamnya. Bu Iin disuruh pulang dulu karena Pak Ustadz mesti nyiapin beberapa hal. Besok harinya, mendadak Yeti ngedengar suara teriakan. Teriakan dari Ningrum. Ngerintih-rintih dari luar rumah. Yeti, tolong aku Yeti, panas. Karena Yeti penasaran, dia coba cek lah ke arah luar rumah, ke pagar. Dan bener aja, di situ Yeti ngeliat Ningrum di luar pagar itu dalam posisi kayak, wah, kayak orang kesakitan. Ngeliat Ningrum kesakitan kayak gitu sambil minta-minta tolong, Yeti panik. Dan dia langsung masuk lagi tuh ke dalam rumah, nyariin ibunya. Di sini Yeti curiga sama ibunya, karena dia tahu kalau ibunya ini sama sekali nggak setuju kalau Yeti ini temenan sama makhluk halus, Ningrum. Nah, ketika Yeti samperin ibunya, ditanyain lah tuh kan, wah terjadilah perdebatan nih. Bu, apa yang Ibu lakuin ke Ningrum? Ningrum kemanasan, Bu? Ibu cuma mau kamu normal lagi, Nak. Ibu khawatir sama kamu. Biarkan aja Ningrum balik lagi ke rumahnya. Dia pasti bakalan senang di sana. Astaga, Bu, kasihan Ningrum, Bu. Di sana Ningrum gak ada teman. Lagi pula Yeti bahagia kok sahabatan sama Ningrum. Sudah ya Yeti. Ibu gak mau kamu berteman lagi sama sosok itu. Kamu bisa kok berteman sama manusia lain. Jangan berteman sama makhluk kayak gitu. Setelah Bu Iin ngebentak Yeti kayak gitu, beliau langsung masuk tuh ke dalam kamarnya. Sedangkan Yeti ngedenger ibunya ngomong kayak gitu, wah, dia lemes bro. Dia cuma bisa diem aja tuh di ruang tengah. Nggak percaya tuh sama omongan ibunya. Akhirnya Yeti balik lagi tuh keluar rumah buat nemuin si Ningrum. Yeti ngeliat keadaan Ningrum sekarang itu benar-benar shock, nggak tahu lagi mesti berkata apa-apa. Ningrum kondisinya di situ udah lemah banget. Muka sama bibirnya udah makin pucet tuh. Dan tiba-tiba Ningrum bilang kayak gini. Yeti, maaf ya, aku nggak bisa tinggal sama kamu lagi. Orang tua kamu nggak mau aku ada di sini. Enggak, Ningrum. Enggak, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu itu sahabat yang paling ngertiin aku. Aku nggak mau kamu pergi. Aku pulang ya, Yeti. Aku pasti bakal ngerasa kesepian lagi di sana. Tapi aku bakal senang banget kalau kamu ikut sama aku dan tinggal sama aku. Selamat tinggal ya, Yeti. Wah, Yeti di situ udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, dia nangis tuh. Ningrum pun akhirnya pergi secara perlahan tuh, kayak ngilang tuh kayak asap. Nah, beberapa hari kemudian, Yeti yang masih terpukul atas kepergian sahabatnya itu, mutusin buat ngurung diri di kamar tuh, nggak mau keluar. Yeti mikirin sahabatnya itu yang sekarang udah balik lagi ke rumah joglo mungkin. Dia khawatir gitu loh, gimana dia di sana nanti. Berkali-kali tuh orang tuanya nawarin makanan, Yeti makan dulu, makan. Nggak mau Yeti. Nggak mau keluar kamar. Dia tetap milih buat ngunci diri di kamar. 2 hari kemudian, Bu Iin sama suaminya ngerasa khawatir banget nih sama kondisinya Yeti yang nggak makan-makan, nggak mau keluar kamar. Mereka berdua coba buka kamarnya Yeti, tapi kamarnya dikunci. Tapi diketok-ketok, didengerin itu kok nggak ada suara di dalam. Mau nggak mau, ayahnya Yeti takut si Yeti ini kenapa-napa. Mungkin pingsan atau apa karena nggak makan-makan kan. Didobraklah pintunya. Brak! Dan pas kebuka pintunya, wah, Bu Iin ngelihat sesuatu di situ yang bener-bener bikin dia teriak. Pas didobrak pintunya, ternyata. Ya Allah Yeti, astaga nak. Di situ Bu Iin sama suaminya ngelihat Yeti udah kaku, udah nggak bernyawa. Yeti milih buat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung tuh, pakai tali, dililitin di leher. Bu Iin sama suaminya ngeliat itu, langsung lemes.
Ayahnya Yeti nangis di situ bro. Dan langsung beliau turunin tuh anaknya. Ayahnya Yeti langsung manggilin warga-warga tuh kan sama nelpon ambulans. Tapi sayangnya begitu ambulans nyampe dan dicek, ya Yeti udah gak bernyawa lagi. Besoknya rumah Yeti wah berkabung lah gitu kan. Teman-temannya Yeti, saudara-saudara, sampai si Rangga tuh pacarnya Yeti datang buat ngajiin, buat doain. Di sini Bu Iin bener-bener ngerasa bersalah. Bahkan di situ Bu Iin saking terpukulnya dia, wah bener, diem aja. Diajak ngomong nggak mau, ditanya nggak jawab. Si Abah begitu tahu tindakannya Bu Iin ini pergi ke Ustadz itu buat memisahkan si Ningrum sama si Yeti, marah tuh sama Bu Iin. Soalnya menurut si Abah, Bu Iin ngelakuin hal itu nggak pakai ngomong-ngomong nih ke si Abah. Yang padahal si Abah ini bisa ngebantuin dengan cara lain, dengan cara yang lebih bersahabat gitulah. Nah setelah proses pemakaman Yeti selesai, si Abah langsung nemuin Bu Iin sambil marah-marah, beliau bilang, Harusnya kamu kasih tahu dulu ke abah kamu ini. Sebelum kamu ambil keputusan untuk memisahkan anakmu dengan dia. Yang harus kamu tahu, tidak semua jin itu jahat. Jin dan manusia itu diciptakan hidup berdampingan, walaupun beda alam. Dan mereka juga diciptakan untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Bu Iin yang ngedenger itu cuma diem aja. Dalam hati dia tahu, penyesalan ini mungkin udah gak ada obatnya lagi. Karena dia kehilangan anak semata wayang dia. Mungkin dari kalian ada yang punya teman beda alam juga, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, tadi itulah ceritanya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.